there, sport. Well, tell me, what do you want to do today, huh? No, not really. How about fishing? Know you like that? Let's go. Masih bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menghibur kalian, terutama si Coppers dan pecinta sosok udik bau bangke yang biasa disebut zombie. Spesial untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bertemakan zombie. So, buat yang mau tahu ketegangannya seperti apa, tonton sampai habis. Subrek udah dong. Dan jangan lupa kasih hype jika channel ini layak untuk berkembang. Pre. Cerita berawal dari suasana pagi yang sepi di sebuah lokasi perkemahan. Ketenangan yang terasa mahal ini pun dijadikan tempat liburan bagi seorang ayah bernama Tom yang sejak kemarin ia kunjungi bersama anaknya. Tidur lagi ah. Mira, you here? Tom heran karena tidak melihat keberadaan anaknya yang bernama Mira. Begitupun dengan orang-orang yang camping bersamanya kemarin. Hey, Mira! Excuse me! Tom tidak mengerti kenapa para campingers jadi berperilaku seperti zombie di film-film. Bahkan para zombie terus berdatangan disusul dengan Mira yang terlihat syok oleh kekacauan ini. Tom mencari keberadaan Mira setelah ia suruh mencari tempat berlindung. Dan inilah kemudian kita mundur ke satu hari sebelumnya, ketika Tom masih menjadi pria sibuk yang gak pernah punya waktu untuk Mira. Berbeda dengan sang bunda yang selalu menemani Mira yang lagi di fase penuh rasa ingin tahu terhadap banyak hal. Cuma yaitu dia, makin kesini Mira merasa tidak punya sosok ayah yang selalu ada di sampingnya. I know what you're doing, but when I was in the scout... Tom, cut it out. What? Si bunda sudah bosan melihat pertengkaran suami dan anaknya seperti ini. Bahkan sikap Tom yang keras kepala membuatnya stres sampai ubun-ubunnya ikutan mendidih. I'm just trying to help her. You're not. Oh, come on. She asleep? Jayayah bisa melihat emosi suaminya yang sudah mereda. Lalu ia meminta Tom agar lebih peduli kepada Mira yang bagaimanapun juga adalah hasil begadang mereka. Lalu ia menyarankan Tom agar di weekend ini berquality time dengan Mira saja. Biarlah ia sendirian tinggal di rumah asalkan suami dan anaknya bisa akur. I mean, come on. You're not gonna let this go, huh? No. Good. Aren't you happy now? Yes. Di keesokan harinya, Tom akan mengajak Mira ke lokasi perkemahan dalam rangka pendekatan dengan anaknya. Bagi Mira ini memang aneh, karena untuk pertama kalinya si ayah ngajakin Ajojing berdua. Di tengah perjalanan, Tom mendengar berita tentang kesibukan pemerintah yang sedang dihebohkan oleh adanya wabah penyakit yang gak biasa. Akan tetapi Tom tidak peduli karena ia sedang fokus untuk menemani Mira. Bahkan ia melarang Mira mainin HP, mending fokus bersenang-senang bersamanya. Sampailah mereka di lokasi perkemahan yang sedikit pun tidak membuat Mira senang. Sementara Tom yang happy sendiri mengamankan perbekalan daripada disimpan di mobil dan digulung semut. How about fishing? Know you like that? So tell me then, what do you like? In the Amazing World of Gumball. Tom sadar dengan perasaan anaknya yang tidak suka dengan liburan ini. Lalu ia memaksa Mira untuk menyimpan HP dan ikut ngabolang bersamanya. Stop. Come on, lazy bones. Tired. Tom sudah tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membuat anaknya happy. Apalagi Mira sudah tahu liburan ini bukan keinginan Tom, melainkan perintah dari ibunya. Nice, miss. Not nice thing to say. Just take me home and Not true. I'm not talking about...
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Fire goes with the first one. Try digging a hole. Sometimes you just gotta Dengan polosnya Mira bertanya kenapa ia terlahir sebagai wanita dan bukannya sebagai laki-laki seperti keinginan Tom. Ia pun sadar sikap ayahnya selama ini karena si ayah dari dulu memang mendambakan punya anak laki-laki. Perkataan Mira yang satu ini benar-benar merontokkan batin Tom. Tapi tak lama kemudian seorang pengunjung mengajak mereka berpesta bersama para campingers lainnya. Yeah, sure. Move right over. Di malam pertama, hujan yang mengguyur perkemahan membuat Tom sibuk memastikan semua perbekalannya aman. Lalu ia kembali menikmati momen berlibur meskipun Mira sudah polos duluan. Nah, sejak saat inilah Tom tidak melihat lagi keberadaan Mira. Tom yang sudah muak gercep menyiapkan senjata untuk menghabisi para pengunjung camp yang sudah jadi zombie. Meskipun Tom sadar, sejak membeli pistol ia belum pernah menggunakannya. Tom tidak menyangka momen liburannya malah jadi seperti ini. Apalagi kekacauan ini telah membuatnya menjadi seorang jagal zombie. Lalu ia berniat untuk pergi sekalian mencari keberadaan Mira. Tapi sebelum itu ia harus prepare dulu sebelum melewati para zombie dan masuk ke dalam mobil. Karena mobil malah tekor aki, rencana kabur Tom akhirnya gagal. Lalu dengan membawa pistol suar, ia akan kembali ke dalam trailer. Setelah berhasil selamat, Tom mencoba menghubungi Mira. Tapi sayang, HP anaknya malah berada di sini. Keadaan ini membuat Tom makin khawatir akan nasib Mira yang bisa saja sudah dimangsa para zombie. Tom bingung bagaimana cara untuk mencari anaknya. Ditambah lagi kawasan Taman Nasional terbilang luas untuk ia jelajah. Tom bisa mendengar anjuran pemerintah yang menyuruh semua warga agar di rumah saja. Bahkan menurut berita dari Tembolok FM, semua jalan menuju perbatasan sudah ditutup. Tom yang kelaparan menyesal karena telah menyimpan suplai makanan di dahan pohon. Rasa lapar ini pun memeriahkan kekhawatirannya kepada Mira yang kini entah berada di mana. Tom baru tahu ternyata para zombie sangat peka terhadap suara. Dan karena alasan itulah ia akan memblokir semua jendela. Tom bisa sedikit merasa lega setelah semua jendela ia tutup. Lalu ia ngoprek radio genjot berharap bisa komunikasian dengan tim SAR. Gangguan radio membuat suara dari Tom tidak terdengar oleh tim SAR. Kemudian Tom kembali melihat sekitar, kali aja ia melihat keberadaan Mira.
Akhirnya Mira muncul dan dalam keadaan sehat walafiat. Namun Tom bingung bagaimana menyuruh Mira diam di tengah para zombie yang sensitif terhadap suara. Lalu dengan membawa senter, Tom berkomunikasi dengan Mira menggunakan morse cahaya seperti para pramuka di sekolahan Mira. Tapi daripada lanjut berkomunikasi, Mira malah ingin langsung masuk ke dalam mobil. Baru juga ketemu, Tom kembali kehilangan Mira yang berhasil melarikan diri. Siang dan malam Tom pun terus menunggu Mira yang saat ini masih mencari tempat untuk berlindung. Tom tidak tahu akan nasib Mira yang sedang dikejar zombie cilik. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara radio yang membuat para zombie kembali brutal. Di keesokan paginya, Tom masih anteng menunggu Mira yang entah masih hidup atau bisa juga sudah menjadi zombie. Ia pun bingung bagaimana cara mengambil makanan jika terus digulung zombie seperti ini. Perasaan Tom auto rontok saat melihat jaket sang anak sudah dibawa bocah zombie yang mengejar Mira semalam. Lengkap sudah penyesalan Tom selama ini karena merasa gak mampu menyelamatkan anaknya. Kesedihan dan penyesalan Tom kini sudah berada di puncaknya, hingga ia pun memilih bundir dengan cara adu moncong dengan pistol. Tom merasa yakin anaknya masih hidup dan sedang berada di suatu tempat, dan karena feelingnya itulah Tom punya semangat lagi untuk melanjutkan hidup. Ketika Tom kembali bugar, ia akan membuat sistem keamanan kreatif menggunakan beling. Bahkan ia merakit sensor alarm dari kaleng bekas, biar jika ada zombie yang naik mobil, ia akan mendengar suara gogol-gomberangan. Setelah keamanan terpasang, Tom mandiin para zombie pakai cikompol. Lalu tiba-tiba ia melihat seorang polisi hutan yang sedang mencari tempat berlindung. Berkat bantuan Tom, Pak Polhut berhasil selamat tanpa terkena gigitan sedikit pun. Pria bernama Nick ini pun masih bertanya-tanya apa yang telah membuat orang-orang berubah padahal ia sedang asik berpatroli. Kemudian Tom menanyakan keberadaan Mira lengkap dengan menyebutkan ciri-cirinya. Dan ternyata Nick katanya sempat melihat Mira yang sedang berlari ke arah gunung sendirian. Kabar tersebut benar-benar membuat Tom girang, apalagi jika teringat kelakuannya yang sempat mau bundir. Of course. Nick melarang Tom yang akan pergi ke gunung tanpa membawa senjata. Mending mereka makan dulu dan lanjut memikirkan cara untuk menyelamatkan Mira. Singkat cerita, Nick kecewa karena cuma mendapat sarden jitu kemasan 200 gram. Karena jika masih lapar, ia suka teriak-teriak gak jelas. Tom mengingatkan Nick agar jangan asal mangap karena cuma akan membuat para zombie jadi brutal. Lalu ia akan menunjukkan makanan miliknya yang masih tergantung. Nick katanya bisa saja mengambil buntelan makanan asalkan ia menjadikan Tom sebagai umpan para zombie. Bacotan Nick tentu saja membuat Tom kaget meskipun orang asing ini katanya cuma bercanda. Tom meminta Nick agar jangan cuma fokus makan dan melupakan misi untuk mencari Mira. Kemudian Nick menyarankan agar mereka istirahat dulu dan kembali mikirin misi penyelamatan esok hari.
I'm sorry. Di malam harinya, Tom terbangun karena terus kepikiran terhadap anaknya. Cuma yang ia heran kenapa nih polisi hutan seolah tidak mau menyelamatkan Mira. Lalu dari tato di tangan Nick, Tom baru tahu ternyata pria ini adalah anggota begal terkenal yang sepertinya sedang menyamar menjadi polisi hutan. Lalu setelah menukar pistol miliknya yang gak berpeluru, Tom baru tahu ternyata Nick telah membegal seorang polisi hutan. Tibalah saatnya bagi Nick untuk menjadikan Tom sebagai umpan zombie. Karena dengan begitu ia bisa dengan leluasa mengambil perbekalan Tom. Nick rupanya terlalu tangguh untuk bisa dikalahkan. Namun rasa cinta terhadap sang anak membuat Tom gak boleh kalah begitu saja. Nick akhirnya habis dimakan para zombie, sementara Tom bisa kembali istirahat dan mimpi indah melihat anaknya. Mimpi buruk Tom membuatnya teriak hingga para zombie kembali brutal. Bahkan mereka telah berhasil menjebol jendela yang sudah ditutup oleh Tom. Di keesokan harinya, Tom gak mungkin terus bersembunyi di dalam trailer yang sudah rusak. Lalu ia memikirkan cara untuk bisa menghabisi para zombie dan lanjut pergi mencari anaknya. Kepulan asap seolah pertanda adanya orang-orang yang bersembunyi di atas gunung. Ia pun merasa yakin Mira sedang berada di sana dan sedang menunggunya. Singkat cerita, Tom akan melewati kolong trailer untuk bisa kabur tanpa ketahuan para zombie. Dengan perlahan ia pun melubangi lantai sampai gak kerasa siang pun berganti malam. Setelah mengalihkan perhatian para zombie, Tom akan menggunakan aki di trailer untuk menyalakan mobilnya. Lalu demi keamanan ia mengenakan rompi anti masuk angin. Dedeh, teuing. Perjuangan untuk kabur ternyata tidak semudah yang Tom bayangkan. Ia pun makin terpojok saat para zombie berdatangan dari segala arah. Ledakan gas terbukti menjadi senjata pemusnah massal bagi para zombie, hingga Tom pun bisa pergi ke atas gunung untuk mencari anaknya. Dengan segenap luka di tubuh, Tom terus berjalan menuju puncak ke lokasi kepulan asap yang berada dekat dengan sebuah gereja. Tak lama kemudian ia menemukan bercak darah yang makin membuat Tom teringat dengan anaknya. Mira akhirnya berhasil ditemukan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sejak saat inilah Tom bertekad untuk selalu menemani Mira meskipun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Drama dan kengerian di film ini terbilang seimbang hingga sepanjang cerita kita bisa merasakan emosi seorang ayah di tengah keadaan yang bikin perasaan campur aduk. Ditambah lagi belum jelasnya wabah penyakit yang besar kemungkinan telah membuat banyak orang berubah menjadi zombie. Dan kita tidak diberitahu nih, seperti apa nasib Ceyayah yang tinggal di rumah sendirian. Apakah mereka bisa kembali berkumpul atau dicaplok rahang Ceyayah? Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.